Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Alfiraliadi dari kelas Akuntansi B, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, saya akan menjelaskan apa itu diksi dan bagian-bagiannya. Diksi adalah pilihan kata pembicara ataupun penulis ketika menggambarkan cerita yang telah dibuatnya. Selain diartikan dengan pilihan kata, diksi adalah suatu pernyataan yang dipakai untuk mengungkapkan gagasan atau mengungkapkan sebuah cerita yang membahas gaya bahasa, mengungkapkan gagasan maupun lainnya. Sehingga dengan adanya diksi, setiap kata bisa dibaca dan juga dipahami oleh pembaca dan pendengar. Nah, adapun fungsi diksi yaitu dengan adanya diksi, maka kata menjadi lebih jelas, sehingga kata tersebut terasa tepat yang sesuai pada penggunaannya. Selain itu, ketepatan pemilihan kata atau diksi bertujuan untuk tak menimbulkan interpretasi ataupun tafsiran yang beda antara penulis dan pembaca. Di samping itu, memiliki tujuan dalam memperindah kalimat, sehingga pengarang dapat membuat cerita tersebut menjadi lebih runtut. Nah, adapun macam-macam dari diksi yaitu sinonim, homonim, denotasi, konotasi, kata umum, kata khusus, dan lain-lainnya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan keenam bagian diksi tersebut. Yang pertama, yaitu sinonim. Sinonim adalah satu kata dengan bentuk yang berbeda, namun mempunyai arti atau makna yang mirip atau sama. Sinonim sering juga disebut dengan padanan kata atau persamaan kata. Nah, adapun dalam pembagiannya, sinonim juga memiliki 3 bagian. Yang pertama, sinonim absolut, yaitu relasi arti dari dua kata atau lebih yang sama pada semua konteks. Di dalam sebuah bahasa, kata yang bersinonim absolut umumnya jarang ditemukan. Yang kedua, sinonim proporsional, artinya relasi arti dari dua kata atau lebih yang bisa bersubstitusi dengan beberapa ekspresi tanpa menimbulkan perbedaan arti. Dalam sinonim proporsional ini, perbedaan ada pada tingkat makna ekspresif, stylistik, dan juga medan pembicaraan seperti suami dan laki, kamu dan Anda, buat dan bikin. Nah, yang ketiga, sinonim dekat, relasi arti antara dua kata atau lebih yang sebagian kata memiliki arti sama, seperti besar dan luar biasa, cantik dan ayu, buta dan rabun. Baik, adapun contoh dari sinonim. Contoh katanya yaitu rajin sama dengan giat, bohong sama dengan dusta, haus sama dengan dahaga, pakaian sama dengan baju, bertemu sama dengan berjumpa, buruk sama dengan jelek, dan masih banyak lagi lainnya. Adapun contoh kalimat yang menggunakan kata sinonim yaitu mobil Pak Tono dibeli dengan cara kredit karena ia lebih suka mencicil daripada membayar penuh. Sinonim dari kredit yaitu mencicil. Yang kedua, semoga saja Bu Sinta itu tidak berdusta karena organisasi tidak menyukai orang yang suka berbohong. Sinonim dari berdusta yaitu berbohong. Selanjutnya yang kedua yaitu homonim. Homonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya dengan kata yang lain, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berbeda. Nah, adapun contoh kata dari homonim, yaitu yang pertama hak. Hak itu bisa bermakna dari sepatu wanita, bisa juga bermakna milik atau kepunyaan. Nah, yang kedua yaitu bulan. Bulan itu maknanya bisa penyebutan periode dalam kalender, misalnya bulan Februari, Maret, dan sebagainya. Nah, bisa juga bermakna satelit alam yang mengorbit pada bumi. Nah, adapun contoh yang ketiga yaitu genting. Genting itu bisa bermakna situasi yang gawat, atau bisa juga bermakna genting atap rumah. Selanjutnya yang ketiga yaitu denotasi. Denotasi adalah makna kata secara harfiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia telah dijelaskan arti denotasi, yaitu denotasi adalah makna atau kata kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa
atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Adapun ciri-ciri denotasi yaitu yang pertama, makna kata sesuai apa adanya. Yang kedua, makna kata sesuai hasil observasi. Yang ketiga, makna menunjukkan langsung pada makna acuan dasarnya. Nah, adapun contohnya yaitu contoh kalimat dari kata denotasi. Yang pertama, Andi sedang makan nasi dengan lauk ayam goreng. Arti kata makan dalam kalimat tersebut sesuai dengan yang dijelaskan KBBI. Dalam KBBI, kata makan berarti memasukkan makanan pokok ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu konotasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi berarti tautan pikiran yang menimbulkan nilai rasa pada seseorang ketika berhadapan dengan sebuah kata, atau bisa juga diartikan sebagai makna yang ditambahkan pada makna denotasi. Pengertian konotasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat disederhanakan dengan definisi konotasi adalah makna tambahan, yakni makna di luar makna sebenarnya, yang berarti makna kiasan. Dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni konotasi positif dan konotasi negatif. Konotasi positif merupakan kiasan yang mengandung makna baik atau positif. Sebaliknya, konotasi negatif merupakan kiasan yang mengandung makna buruk atau negatif. Adapun ciri-ciri konotasi, yang pertama, makna tidak sebenarnya. Yang kedua, makna tambahan yang dikenakan pada sebuah makna konseptual. Yang ketiga, makna tambahan berupa nilai rasa. Nah, adapun contoh dari konotasi positif yaitu yang pertama, Diana adalah anak emas yang selalu dinomorsatukan oleh ayah dan bundanya. Nah, arti kata anak emas yaitu anak kesayangan. Yang kedua, meskipun memiliki darah biru, tapi Raden tidak pernah bersikap sombong. Adapun arti dari kata darah biru yaitu bangsawan. Adapun contoh konotasi negatif, yang pertama, permusuhan yang terjadi antara Rudi dan Hasan adalah buah dari adu domba yang dilakukan oleh Farhan. Nah, kata adu domba itu berarti membuat orang lain menjadi bermusuhan atau berselisih paham. Yang kedua, yaitu para tikus kantor haruslah mendapatkan hukuman penjara dan sanksi sosial yang berat. Arti dari kata tikus kantor yaitu koruptor. Selanjutnya, kata umum dan kata khusus. Nah, kata adalah satuan unit terkecil dari bahasa. Kata-kata dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu kata umum dan kata khusus. Apakah yang dimaksud dengan kata umum dan kata khusus? Yaitu, kata umum ialah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim, dan sedangkan kata khusus ialah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Pada umumnya, kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. Meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Adapun penggunaan kata umum dan kata khusus, yaitu ayah melihat adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ayah menengok adiknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Ayah melirik adiknya yang sedang sakit di rumah sakit. Kalimat-kalimat di atas memiliki makna umum, yaitu melihat, dan kata khusus seperti menengok dan melirik. Pada kalimat pertama, kata umum masih bisa digunakan sesuai dengan konteks kalimat di atas. Sedangkan pada kalimat ketiga, kata khusus melirik tidaklah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Kata khusus yang sesuai adalah menengok pada kalimat kedua yang tadi saya sebutkan. Baik, nah itulah tadi penyampaian materi diksi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.